kerasa ya, Cak. Kita sudah rayain Natal lagi nih. Iya nih guys, ayo dengan bersukacita sama-sama kita naikkan pujian pilihanku. Tuhan yang mulia,
Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami bisa datang kepadamu ya Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa merayakan Natal bersama ya Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing. Ya Tuhan, tolong ampuni ya Tuhan dosa dan kesalahan kami selama satu minggu ini. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar kami bisa datang di hadirat-Mu dan dapat beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkati jalani ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan berkat, Ku kan tenang bersama-sama Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan berkat, Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu.
Sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk menaikkan sebuah pujian. Bapak Oscar. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pembina dan pengurus remaja yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Natal Remaja pada tahun ini. Ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, perkenalan singkat, nama saya Regawati Norton. Saya saat ini melayani di GPMI Sungai Kunjang dan sudah
kurang lebih 10 tahun sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di sana, dan sampai pada hari ini masih tetap melayani di GPMI Sungai Kunjang. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena waktu yang indah ini Tuhan Kau berikan bagi kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami dari tempat kami yang berbeda-beda dan kami tidak bisa bertatap muka langsung, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami akan bersama-sama mengingat kembali kelahiran Yesus bagi kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sungguh hadir dan sudah menyelamatkan kami, dan kelahiran-Mu Tuhan yang membawa kami pada satu peristiwa penting di mana Tuhan sudah mati bagi kami. Karena itu kami hanya rindu Tuhan Kau memberkati firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini, sehingga hati kami, pikiran kami sungguh-sungguh siap untuk menerima firman itu. Dan biarlah ketika kami mendengar dengan sungguh-sungguh, ketika kami mendengar dengan hati yang fokus kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh sehat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya firman-Mu, kiranya kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, judul firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, atau judul firman Tuhan yang dipercayakan untuk saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ketenangan bersama dengan Tuhan. Sangat sesuai dengan situasi yang kita alami pada saat sekarang ini. Nah, teman-teman, bicara tentang ketenangan, maka banyak orang di luar sana, atau mungkin juga saudara pernah berpikir, pernah menganggap bahwa ketenangan itu sama seperti apa yang orang luar sana pikirkan. Mereka berpendapat bahwa tenang itu berarti saya tidak dalam situasi susah, atau saya tidak dalam situasi sulit, atau mungkin juga ada orang yang berpikir bahwa tenang itu berarti saya baik-baik, saya damai saja gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita? Bagaimana arti dari tenang menurut firman Tuhan? Nah, saudara-saudara, kalau nanti saudara membaca firman Tuhan gitu ya, membaca firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa ketika saudara hidup percaya kepada Tuhan gitu ya, maka hidup saudara itu akan baik-baik saja. Maka hidup saudara itu akan tenang-tenang saja. Hidup saudara itu akan damai-damai saja gitu ya. Apalagi berita tentang kelahiran Yesus gitu ya. Di sana tidak ada berita yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah kelahiran yang membawa kita itu pada situasi bahwa kita akan damai, kita tidak akan mengalami kekhawatiran, kita tidak akan mengalami kesulitan, kita tidak akan mengalami pergumulan. Tidak ada firman Tuhan yang berkata demikian. Tetapi kalau saudara memperhatikan atau membaca firman Tuhan dengan saksama, berulang kali dan beberapa kali firman Tuhan itu selalu mengatakan begini, bahwa ketika saudara ada di dalam kesulitan, ketika saudara ada di dalam pergumulan, di dalam
di dalam situasi yang susah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita gitu ya. Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Nah, artinya begini saudara. Tenang itu bukan berbicara soal situasi di sekitar kita, begitu ya. Situasi di sekitar kita harus tenang, ya itu disebut tenang gitu ya, bukan. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang dimana kebenaran itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan mau memberitahukan kepada kita ketenangan yang sesungguhnya itu gitu ya. Itu bukan berbicara tentang situasi atau tentang keadaan kita, tetapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita tenang itu adalah berbicara soal ketenangan jiwa saudara dan saya ketika bersama-sama dengan Tuhan, ketika saudara hidup di dalam Tuhan. Bukan berarti saudara tenang di dalam Tuhan gitu ya. Saudara hidup di dalam Tuhan tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau katakan, di dalam situasi pergumulan saudara dapat merasa tenang karena saudara di dalam Tuhan, karena saudara bersama-sama dengan Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dua kebenaran atau dua kebenaran yang menjadi alasan kita mengapa kita tetap tenang ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, walaupun sekalipun situasi di sekitar kita tidak baik, walaupun situasi di sekitar kita sangat menyulitkan kita, sangat menghimpit kita, sangat menindih kita, sangat membuat kita menderita mungkin secara fisik, mungkin juga secara batin. Tetapi bagaimana ketika dalam situasi yang demikian saudara dan saya tetap tenang karena saudara bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, tetapi bagian firman Tuhan tidak akan kita langsung baca secara keseluruhan, tetapi saya akan nanti kita akan membacanya per bagian yang akan kita dengar pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan alasan yang pertama. Kenapa saudara dan saya bisa tenang ketika kita bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-1, pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, maka bagian firman Tuhan itu saya simpul menjadi satu bagian garis besar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama-tama karena Allah berada di tengah-tengah kita. Karena Allah ada di tengah-tengah kita. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9, tapi saya akan membaca secara khusus ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Siar Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tebel sebagai raja di tengah-tengahnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan
bagian firman Tuhan ini gitu ya, saudara akan melihat di sana bagaimana kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita gitu ya. Sedangkan bagian itu berbicara tentang bahwa Aram ya, dua bangsa yang menjadi musuh dari Ahaz gitu ya, itu sedang merencanakan penyerangan terhadap Ahaz dan rakyatnya. Nah, di dalam situasi yang demikian, kalau saudara membaca ayat 1 itu sebenarnya menjadi latar belakang gitu ya. Kenapa sampai Tuhan berfirman kepada Yesaya supaya menyampaikan firman-Nya kepada Ahaz. Yang secara khusus ayat yang keempat itu sampai di situ, di dalam ayat itu Tuhan sampai mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Nah, bagian ini sebenarnya kita bisa lihat latar belakangnya gitu ya, karena situasi Ahaz itu sedang ketakutan. Situasi Ahaz dan rakyatnya itu sedang dalam situasi takut karena mereka terintimidasi oleh bangsa yang menjadi musuhnya itu mau menyerang Ahaz dan rakyatnya. Nah, di tengah-tengah situasi yang terintimidasi gitu ya, di tengah-tengah situasi di mana Ahaz merasa bahwa dia mau dimusnahkan, Ahaz ini mau dimatikan gitu ya, oleh bangsa yang menjadi musuhnya. Di tengah-tengah situasi yang demikian itu, firman Tuhan datang kepada Ahaz. Firman Tuhan datang kepada Ahaz memberikan satu keyakinan gitu ya, memberikan sebuah dorongan, mengingatkan kepada Ahaz bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Walaupun memang kalau kita memperhatikan di dalam ayat sebelumnya, Tuhan menyelamatkan Ahaz itu bukan karena Ahaz itu berbuat baik gitu ya. Ahaz ini hidup benar di hadapan Tuhan, bukan. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat sebelumnya itu jelas sekali Tuhan itu menunjukkan karena perjanjian, karena janjinya kepada Daud Tuhan menyelamatkan Ahaz walaupun dia sesungguhnya tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Ahaz tidak melakukan yang benar bagi Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan Ahaz. Sesungguhnya Ahaz itu pantas untuk dimusnahkan, pantas bagi Tuhan membiarkan dia dimusnahkan oleh musuhnya. Tetapi Tuhan katakan, sampaikan kepada Ahaz melalui Yesaya, sampaikan kepada Ahaz supaya teguh hatinya dan tinggallah tenang. Nah, bagian ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Tuhan yang berinisiatif berperang gitu ya, berinisiatif menyelamatkan Ahaz. Itu artinya apa? Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita ketika kita dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang mengkhawatirkan. Mungkin kita tidak merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Ahaz. Dia harus mempersiapkan dirinya berhadapan dengan musuh yang mau memusnahkan negerinya. Tetapi bagaimana ketika kita dalam kesulitan, terintimidasi oleh situasi yang ada di sekitar kita, apalagi seperti masa sekarang ini gitu ya. Banyak orang khawatir oleh karena virus-virus yang ada ini. Banyak orang yang merasa takut karena mereka melihat situasi yang sangat menakutkan di sekitar mereka, takut untuk keluar, takut untuk bersapa tegur dengan orang lain. Nah, bagaimana di dalam situasi yang seperti ini, di dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara bisa tetap tenang? Firman Tuhan katakan, saudara akan merasa tetap tenang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji, Dia akan bersama-sama, Dia akan ada di tengah-tengah
hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian pertama ini kita belajar gitu ya. Kita belajar bahwa janji Tuhan, saudara dan saya akan menjadi tenang dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan itu sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita. Allah sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan, Tuhan mau mengingatkan gitu ya. Saudara akan tenang. Kita akan tenang. Kita akan teguh berpegang kepada Tuhan. Ketika kita teguh dan tenang berpegang kepada Tuhan, Tuhan mau memberikan firman gitu ya. Kalau di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu Tuhan mau memberikan peringatan kepada kita gitu ya. Situasi sulit dalam hidup kita itu bukan menjadi halangan bagi Tuhan membuat kita merasa tenang. Bukan menjadi halangan untuk Tuhan membuat kita ini merasa teduh. Bukan menjadi halangan buat Tuhan untuk membuat kita itu merasa nyaman dalam kehidupan kita. Makanya sampai di dalam ayat yang ke-9 itu Tuhan sampai mengatakan begini. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ini sebenarnya kan kalimat negatif gitu ya. Ini adalah sebuah kalimat negatif yang Tuhan sampaikan kepada Ahaz gitu ya. Kalau Ahaz bersama dengan rakyatnya tidak percaya sungguh kepada Tuhan, maka mereka itu tidak akan teguh jaya gitu ya, tidak akan teguh jaya. Oleh karena itu kita balik gitu ya, kita balik kalimat itu, kita katakan begini, bahwa ketika saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa ketenangan saudara dan saya itu hanya ada di dalam Tuhan, maka saudara dan saya akan teguh jaya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pertama, alasan saudara dan saya tetap tenang bersama dengan Tuhan, yang pertama itu karena Allah berjanji akan bersama atau akan ada di tengah-tengah kita. Kalau kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita, maka Tuhan katakan saudara akan menjadi teguh jaya. Itu bagian firman Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan saudara dan saya tetap tenang bersama dengan Tuhan. Yang pertama, sekali lagi, karena Allah berjanji ada di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah karena Allah tetap yang memerintah. Karena Allah yang akan tetap memerintah atas hidup kita. Saudara bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, saudara-saudara bisa perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan dalam bagian yang kedua ini.
hubungannya gitu ya. Hubungannya saudara dan saya bisa tetap tenang seperti yang disampaikan firman Tuhan apa gitu kan. Bagian yang kedua adalah karena Tuhan akan tetap memerintah. Buktinya apa? Kan kita bertanya seperti itu. Buktinya apa Tuhan akan tetap memerintah? Itu ada tandanya gitu ya. Ada tandanya. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-10, ini sebenarnya masalahnya itu adalah Tuhan itu berfirman gitu ya. Tuhan itu berfirman kepada Ahaz, minta tanda. Kalau kita perhatikan membaca di dalam kitab-kitab yang lain, yang meminta biasanya yang ditolong itu yang minta tanda gitu ya, bukan Tuhan yang menyuruh meminta tanda. Biasanya orang yang diberi perintah itu biasanya itu yang meminta tanda. Ini sebaliknya gitu ya. Tuhan yang menyuruh supaya Ahaz ini meminta tanda kepada Tuhan. Tetapi saudara bisa perhatikan, Ahaz itu menjawab apa? Ahaz katakan, aku tidak akan meminta tanda karena aku tidak mau mencobai Tuhan. Kira-kira saudara kalau memperhatikan atau mengartikan kalimat itu, Ahaz itu orang baik ya? Iya, Ahaz itu orang baik. Tetapi saudara-saudara, di balik jawaban yang seolah-olah gitu ya, yang seolah-olah itu baik itu, sebenarnya saudara tahu bahwa Ahaz itu sebenarnya tidak taat kepada Tuhan. Bahwa Ahaz itu tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa dia tidak percaya? Kenapa dia tidak taat kepada Tuhan? Karena Ahaz sudah menaruh hati kepada Baal. Kalau nanti teman-teman membaca gitu ya sejarah tentang pemerintahan Ahaz, maka saudara akan tahu bahwa sesungguhnya buktinya Ahaz ini menyerahkan hatinya atau terpaut kepada Baal adalah bahwa dia itu sampai berani mengorbankan anaknya itu, mempersembahkan anaknya itu kepada Baal karena dia sudah terpaut hati kepada Baal. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, bukankah ini pantas Ahaz itu untuk dihukum? Bukankah pantas bagi Ahaz ini untuk tidak diselamatkan oleh Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan tetap menyelamatkan Ahaz? Yaitu tadi, karena Ahaz adalah keturunan Daud. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah kita tahu bahwa di dalam bagian ini Tuhan mau berfirman gitu ya. Tuhan mau menunjukkan kepada Ahaz, walaupun Ahaz tidak mau meminta, walaupun Ahaz tidak mau meminta tanda dari Tuhan, Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Tuhan mau memberitahukan kepada Ahaz gitu ya, bahwa akan ada buktinya, akan ada tandanya bahwa Tuhan akan tetap yang memerintah atas kehidupan manusia, bahwa Tuhan akan tetap yang berkuasa atas kehidupan Ahaz dan rakyatnya ataupun orang Yehuda. Dengan tanda apa? Tuhan beri tandanya bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara-saudara, yang harus kita ketahui adalah bahwa kelahiran tentang Yesus itu bukan karena turut campur keinginan atau permintaan dari Ahaz. Tidak. Jelas sekali di dalam pembacaan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, semata-mata tanda itu diberikan oleh Tuhan bagi Ahaz. Dan tanda itu diberi oleh Tuhan kepada Ahaz sebagai tanda gitu ya, bahwa Tuhan tetap yang memerintah atas kehidupan umat manusia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu membuat kita
menjadi tenang bersama dengan Tuhan, karena kita tahu yang berkuasa di bumi ini, sekalipun dia yang berkuasa lebih tinggi daripada yang lebih tinggi, maka tetaplah yang memerintah semua kehidupan yang ada di bawah kolong langit ini adalah tetaplah Allah, tetaplah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuatan tentang kelahiran Yesus, nubuatan tentang penyertaan Tuhan atas hidup saudara dan saya, itu semata-mata karena inisiatif dari Allah yang menjadi tanda bagi Ahaz. Walaupun kalau saudara perhatikan di sana gitu ya, walaupun memang di dalam ayat itu Ahaz seolah-olah adalah orang yang sangat baik, tetapi di balik sikap yang manis itu sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mentaati Allah. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah menaruh hati terhadap Baal, karena dia sudah mengikat dirinya terhadap Baal. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketenangan saudara itu bukanlah karena situasi di sekitar kita damai-damai saja, bukan karena situasi saudara itu baik-baik saja, bukan. Tetapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita bersama-sama pada hari ini, ketenangan saudara itu terjadi karena saudara ada di dalam Tuhan, karena saudara hidup di dalam Tuhan. Dan saudara, sekali lagi, bahwa ketenangan kita bersama dengan Tuhan itu akan terus kita akan rasakan jika kita benar-benar menyadari gitu ya, jika kita benar-benar percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Jika kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah itu yang akan tetap memerintah atas kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan yang lain mengingatkan gitu ya, mengingatkan supaya saudara dan saya jangan mendua hati. Kalau kita menyembah kepada Mammon, ya sembahlah Mammon. Kalau kita menyembah kepada Allah, ya sembahlah Allah. Kita tidak akan bisa menyembah kepada Mammon atau menyembah kepada Allah secara bersama-sama. Karena itu firman Tuhan katakan, kalau kita mengatakan kita menyembah Mammon, menyembah Allah, itu omong kosong gitu ya. Itu artinya sebenarnya kita pasti menyembah satu saja. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan hari ini dalam memaknai tentang kelahiran Kristus bagi hidup kita, begini saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pada saat sekarang, seperti pada masa sekarang ini, saudara mungkin merasa tidak nyaman gitu ya, merasa tidak nyaman. Saudara mungkin merasa ketakutan, saudara merasa khawatir, tetapi tetaplah tenang dan tetaplah teguh berpegang kepada Tuhan, karena percaya Allah di tengah-tengah kita. Allah akan terus memerintah atas semua yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi atas segala sakit penyakit, atas segala macam masalah yang terjadi di dalam dunia ini, atas segala situasi yang ada di muka bumi ini, maka yang memerintah tetaplah Tuhan gitu ya, tetaplah Tuhan. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, janjikan, maka saudara dan saya akan teguh jaya. Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita Alkisah. Ada seorang bangsawan yang punya 3 anak. Nah, sang bangsawan kaya ini hanya memiliki sebuah harta warisan dari nenek moyangnya, yaitu jam emas. Nah, karena jam emasnya hanya cuma 1, dan dia memiliki 3 orang anak yang sama-sama sangat dicintainya, sama-sama sangat disayanginya. Nah, dia punya keinginan memberikan hadiah jam ini kepada
salah satu anaknya, tetapi karena dia adalah seorang ayah yang sangat menyayangi ketiga anaknya, dia tidak mau ada masalah di antara ketiga anaknya kalau dia memberi jam itu kepada satu anaknya gitu ya. Nah, akhirnya dia punya ide untuk membuat sebuah kompetisi, maksudnya untuk ketiga anaknya, dengan cara jam emas yang merupakan warisan dari nenek moyang itu ditaruh di antara jerami-jerami yang ada di gudang milik mereka. Dan kemudian ayahnya, ya sang bangsawan, memanggil ketiga anaknya ini dan kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa jam kesayangan ayahnya hilang tercecer di antara jerami yang ada di gudang milik mereka. Jadi sang ayah meminta supaya ketiga anaknya membantu ayahnya untuk mencari jam tersebut. Nah, akhirnya sang ayah pun memberi kesempatan pertama bagi sang anak sulung. Nah, kemudian masuklah sang anak sulung dengan tongkatnya masuk di dalam gedung tempat penampungan jerami-jerami milik mereka, dengan bersemangat bernyanyi dengan suara keras sambil memisah-misahkan jerami di dalam gedung itu dari sudut satunya ke sudut yang lainnya, membongkar dan mencari kemana-mana. Selang beberapa waktu yang lumayan lama, si sulung keluar tanpa membawa hasil apapun. Kemudian ayahnya pun memberi kesempatan bagi anak yang kedua untuk masuk di dalam gudang penyimpanan jerami itu. Kemudian masuklah anak yang kedua dengan membawa senter. Dengan membawa senter, dia masuk di dalam ruangan itu, kemudian dengan cara yang sama juga bekerja keras, dengan bersungut-sungut, dengan ngedumel gitu ya, dengan marah-marah. Dia pun mulai mencari. Dia merasa ayahnya ini membuat terlalu mengada-ada untuk memberikan mereka tugas untuk mencari jam itu apa sih gitu ya. Nah, kemudian dicari dan beberapa waktu yang lumayan lama juga, kemudian dia keluar dari gedung itu juga tidak membawa hasil apapun. Nah, kemudian tibalah giliran si bungsu. Si bungsu pun masuk di dalam ruangan itu karena memang dia adalah memiliki kepribadian yang tenang. Dia masuk di dalam gedung itu, kemudian dia dengan berkonsentrasi dengan mencari jam itu, lalu dengan waktu yang sangat singkat, kemudian si bungsu pun keluar dan membawa jam emas kesayangan ayahnya. Nah, kemudian pada saat di luar, sang ayah bertanya kepada si bungsu, bagaimana caranya kamu bisa mendapat jam ini dengan waktu yang sangat singkat? Bukankah kakak-kakakmu mencarinya dan berusaha sekeras mungkin tetapi tidak menemukan jam itu? Kemudian jawab si bungsu kepada ayahnya, dia katakan, saya masuk, kemudian saya tenang, lalu saya konsentrasi, saya mendengar bunyi detak dari jam itu berputar, dan kemudian itulah yang membuat saya tahu di mana letak jam itu dan saya bisa mendapatnya dengan cepat. Nah, saudara-saudara, yang mau saya sampaikan melalui kisah ini adalah begini, saudara. Dalam menghadapi semua situasi gitu ya, dalam menghadapi semua situasi itu dibutuhkan ketenangan. Kalau kita tenang, maka kita bisa melewati masa sulit.
kita akan bisa melewati masa-masa menakutkan dalam hidup kita, dan kita bisa memecahkan banyak masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang gegabah, emosi, meledak-ledak gitu ya, kita orangnya tidak memiliki masa tenang di dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan menghadapi apa? Menghadapi kesulitan. Ketika kita gegabah, maka akan muncul masalah yang baru. Oleh karena itu, seperti yang firman Tuhan katakan kepada kita, Tuhan berfirman kepada Ahaz, tetaplah tenang, dan teguhkanlah hatimu. Lakukan sama juga dalam hidup kita. Kalau kita mau tenang bersama dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, tetaplah teguh dan tenang hatimu. Kenapa? Karena Allah ada di tengah-tengah kita. Karena Allah yang akan memerintah atas hidup kita. Dan percayalah, kalau kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita, Allah yang akan memerintah atas hidup kita, maka saudara akan teguh jaya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama diberkati. Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan saudara ketenangan. Kenapa? Karena Dia berjanji akan menyertai saudara. Karena Dia berjanji akan bersama-sama dengan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bersama-sama. Kami hanya akan tenang bersama dengan Tuhan karena kami tahu Allah akan bersama-sama dengan kami. Dan Allah lah yang akan memerintah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk mengertinya lebih dalam lagi. Dan biarlah kiranya kami sungguh melakukannya dalam kehidupan kami, meyakini firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami yakin Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, ini kami Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih sudah lahir untuk kami Tuhan. Terima kasih sudah lahir di hati kami secara khusus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah milik kepunyaan kami dan Engkau yang memiliki kami. Karena itu kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik. Terpujilah Engkau Tuhan, ini syukur kami, ini terima kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, izinkan saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2001 untuk teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, saatnya kita memberikan ucapan syukur kita. Persembahan bisa dikirimkan melalui nomor rekening yang ada di layar. Dan sekarang sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita lakukan pujian terbaik. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk beribadah padamu kembali Tuhan. Tuhan, kami juga baru saja selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengar ini menjadi rema dan kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami sudah memberikan persembahan, kiranya apa yang telah kami beri ya Tuhan bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan segala ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman sekalian, saya punya sebuah kisah yang ingin saya ceritakan bagi kita semua pada hari ini. Jadi pada waktu saya masih kecil, saya main sama beberapa teman saya gitu. Cowok semua waktu itu.
Dan kemudian ketika kami sedang asik bermain, kami melihat ada seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya di sarangnya. Melihat seekor induk ayam itu, salah satu teman saya kemudian mulai muncul pikiran isengnya. Terus dia cari sebuah ranting kayu kecil, dia ambil rantingnya, dia mulai colek-colek induk ayam itu. Apakah kemudian induk ayam itu meninggalkan telurnya dan sarangnya? Tidak. Induk ayam itu diam aja di sana, walaupun dia sedang dicolek-colek dengan ranting. Kemudian teman saya tidak menyerah, teman-teman. Dia kemudian pergi mencari ranting yang lebih besar dan lebih panjang. Dan kemudian kembali dia mencolek induk ayam itu dengan lebih keras dari sebelumnya. Dan kemudian apakah induk ayam itu pergi meninggalkan telur dan sarangnya? Tidak. Induk ayam itu masih tetap ada di sana, melindungi telurnya. Dan kemudian temanku ini makin jahil, teman-teman. Dia kemudian mulai cari beberapa butir batu dan melempari induk ayam itu dengan batu itu. Kemudian apakah induk ayam itu pergi meninggalkan telur dan sarangnya? Tidak, teman-teman. Induk ayam itu tetap bertahan di sana, walaupun dia dilempari dengan batu. Nah, teman-teman sekalian, jikalau seekor ayam saja bisa punya insting yang begitu kuat untuk melindungi telur-telurnya itu, apalagi Allah Bapa kita di surga, kan? Ya teman-teman, selama beberapa bulan belakangan ini kita sudah hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak terasa ya, sudah berapa bulan lamanya. Dan akhirnya tibalah kita pada hari ini. Hari di mana kita bersama-sama merayakan Natal. Dari pertama kali kita hidup di dunia ini, berapa belas tahun yang lalu, sampai hari ini, bisa dikatakan mungkin ini adalah pertama kalinya ya kita merayakan Natal dengan sederhana, sangat sederhana di rumah kita masing-masing. Dan teman-teman, mungkin juga karena pandemi ini kita jadi merasa takut, kita jadi cemas, kita juga merasakan khawatir kalau kita atau orang-orang terdekat kita yang kita kasihi itu ikut terpapar akan virus COVID-19 ini. Tapi teman-teman sekalian, pada hari ini saya mau berkata pada kita sekalian, jangan takut, tetap tenang. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya, Allah yang kita percayai adalah Allah yang berkuasa atas alam. Tentu saja teman-teman, kita semua pasti ingat dengan sebuah peristiwa di mana Yesus meredakan angin ribut. Kita semua pasti mengingatnya, bukan? Di saat murid-muridnya ketakutan dan mereka merasa bahwa ajal mereka akan tiba, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas alam dan dia meredakan badai yang mengamuk itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tetaplah tenang. Tuhan yang sama, yang pernah meredakan badai dan melindungi murid-muridnya, adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang melindungi kita sampai hari ini. Di momen Natal tahun ini teman-teman, meskipun kita merayakan Natal dari rumah kita masing-masing, mari kita tetap bersukacita memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Selamat Natal teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
kami boleh ya Tuhan kembali merayakan akan kelahiran di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengasihi kami. Engkau mau turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini ingin sungguh-sungguh ya Tuhan memahami, merasakan akan kasih-Mu di tengah kondisi yang saat ini yang membuat kami takut, bingung, dan khawatir ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang merasakan apa yang kami rasakan, yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami bisa memaknai Natal di tahun ini dengan baik. Walaupun kami merayakan secara online, tidak bisa bertatap muka, tapi biarlah makna Natal itu tidak hilang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya demi nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kami dari PLK Gloria